siang. Ini ada kasus ya, saya di motor Soul GT. Soul GT ini kalau sistemnya sama halnya seperti kayak Mio M3 ya. Kalau untuk di DLC keyline-nya dia bertempat di sini ya. Kita cek. Nah, ini untuk keyline kabelnya, artinya Soul GT ya, fokusnya di sini. Dan ini trouble-nya motor tersendat ya, tersendat ataupun di RPM tertentu dia berebet kalau bahasanya seperti itu. Dan ini tekanannya pun terindikasi turun naik ya. Ini sering terjadi di motor Yamaha ya, karena dia menggunakan sistem pull pump IC ya, menggunakan ada IC pull pump. Kemungkinan besar dari arus pull pumpnya yang kurang normal, jika dari IC-nya, ataupun filter pull pump, ataupun rotak itu sendiri, ataupun dari jalur kabel 12 volt dan ground yang ke pull pump yang tidak beres. Karena di sini pun ada pembacaan data untuk bagian power supply di scanner dia tidak normal ya. Perhatikan data di baterai ini hanya maksimal di angka 12,4 pada saat saya gas full. Ini terbaca di scanner 12,4, cuman kalau di baterai kita menggunakan apometer dia terbaca normal di angka 13, sekian sesuai dengan RPM ya. Kita cek baterainya menggunakan apometer. Tolong Pak dipegang kan, ini agak susah sendiri masalahnya ya, terbacanya di angka 14,1 ya. Dari untuk tegangan power supply-nya untuk sistem pengecasannya ke aki dia normal, namun pembacaan di scanner dia tidak normal. Kemungkinan ada jalur kabel yang tidak beres, karena ini historinya motor ini juga pernah di makan tikus ya kabel-kabelnya ya. Kemungkinan besar ini di jalur kabel. Kalau dilihat dari kronologinya dan saya tanyakan ke konsumennya pun, ini pernah terjadi tidak ngecas di bagian sistem power supply-nya. Di DTC pun ada kode kerusakan 46 ya. Kita lihat DTC-nya ada kode 46 di bagian power supply, hanya historinya 1 ya. Ini kemungkinan besar bisa jadi histori ataupun kode saat ini yang terjadi. Adapun penanganannya kita benahin dulu dari sistem pull pump, karena pull pump ini turun naik ya, ataupun nanti jalur dari sistem power supply yang ke pull pump kita benahin untuk kabel-kabelnya, tapi tetap melakukan full service untuk SOP-nya ya. Kita cek nanti seperti biasanya. Yuk cek terus posisi di SDM Samsul Jaya Motor ya. Selamat datang di sharing trouble bersama Samsul Jaya Motor untuk trouble-trouble di motor injeksi, dan cara penanganannya mulai dari pengecekan trouble awal, penanganan serta pembacaan data menggunakan scanner sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun SOP untuk penanganannya ya. Ini pun ada sekarang kita sudah melakukan penanganannya. Ini tidak saya buat videonya untuk pembongkaran ya. Jadi ini sudah saya bongkar semua apa saja yang kita lakukan untuk penservisannya. Ini tetap seperti biasa untuk di motor injeksi adalah kita membersihkan dari total body ya. Tangki kemungkinan besar bisa jadi dari filter pull pump ataupun arus yang masuk ke IC pull pump tidak normal, karena di pull pumpnya Yamaha ini menggunakan IC pull pump ya. Ini namanya IC pull pump. Jadi kita cek nanti arusnya normal atau tidaknya. Yang ketiga untuk melakukan repair ini tadi, karena tekanannya tadi masih dikatakan normal 300 kPa ya, cuman dia turun naik.
nanti kita cek di bawah posisinya, dia regulator posisi rotaknya ini tekanannya berapa ya. Harusnya di atas posisi standar setelah masuk ke regulator, minimal itu di angka 80 PSI ya kalau menggunakan satuan PSI nya. Berarti kalau misalnya di 80 berarti rotak ini masih dalam kondisi bagus. Jangan lupa ini tadi kita ngecek dari kop businya menggunakan ini ya. Jadi ini tidak bisa terpakai. Untuk motor injeksi wajib menggunakan kop busi yang ada nilai resistansinya seperti ini. Ini kita ganti, ini kita menggunakan kop busi yang asli ya. Busi pun nanti tidak luput dari pengecekan, kita ganti ini karena ini juga tadi pembakarannya kurang normal, ya terbacanya boros ya. Setelah itu kita akan mengecek dari injektor, nozzle-nozzlenya ini pun kita bersihkan. Sebelum kita lakukan cleaning injektor, kita bersihkan dulu, kita cek dari filternya injektor ini, kita bersihkan. Nanti setelah itu kita cleaning menggunakan cairan ya. Adapun nanti kita untuk penanganan untuk membersihkan kerak-kerak karbon ini kita menggunakan cairan ya. Saya menggunakan cairan Autofit dari PEC ya, PEC dari Autofit ini, Power Engine Conditioner ya. Untuk kasusnya tadi sudah ketemu permasalahannya, dia di bagian kabel ya. Ini kabelnya tadi ada yang terkelupas dan mau putus. Di sini pun tadi ada kabel yang tidak beres. Ini sudah saya lakukan penyolderan. Untuk bagian dari sistem power supply yang tidak sesuai di scanner dan di AVO ya. Nanti kita juga akan mengecek resistansi. Ini kita cek juga ini. Untuk pin-pinnya ini kita bersihkan. Massa ya, untuk massa ini wajib juga nih masanya kita kencangkan. Kalau kendor juga dia akan mempengaruhi dari sistem kerja injeksinya. Soket-soket ini pun kita bersihkan. Ini massa utamanya juga kita bersihkan. Kemarin ada mantel nggak? Itu Pak. Ini posisi dari sensor O2 ya, soketnya juga nanti kita cek. Setelah itu nanti mungkin kita akan melakukan cleaning ya. Setelah kita pasang semua, kita lakukan cleaning injektor ya di learning air assure tadi ya. Di total body Suljit ini sebenarnya masih ada penyetelan udara ya. Seperti halnya MT juga ada untuk penyetelan udaranya. Cuma biasanya dia untuk mengontrol untuk campuran udara dan bahan bakarnya itu dikontrol menggunakan setelan ya, ataupun setting mode D87 ataupun yang kita cari yang enaknya di mana seperti itu. Untuk altitude kita sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Kalau untuk daerah saya biasanya altitude-nya di 0 ya. Kalau biasa kayak pindahkan ke mode altitude 1 itu RPM-nya kurang enak kalau digas, rada berbet ya. Jadi ini tadi ada kekeliruan, maaf. Jadi posisinya tetap bisa di setel menggunakan idle screw ya. Ini pastikan juga ini kita bersihkan supaya bersih nanti. Tapi kita pada saat menyetel RPM sendiri dipastikan dulu kita tutup rapat. Setelah itu kita buka 2/38 putaran. Setelah itu kita lakukan learning air assure-nya ya, untuk D87 ataupun di altitude D88 ya. Pada saat kita tidak menggunakan scanner, mungkin nanti kita bisa juga kalau untuk melakukannya kita set TPS-nya dulu ditinggikan ya. Kalau biasanya saya melakukan seperti itu. Kita ini biasanya untuk TPS-nya untuk derajatnya dia di 18. Bila RPM-nya tidak mau naik, kita naikkan dulu sudut TPS-nya, kita buat di angka 20-an. Bila RPM-nya dia naik sampai suhunya sudah ideal, nanti di set lagi di angka 18 derajat. Biasanya seperti itu. Tapi misalnya dia tetap tidak mau langsam, itu bisa berhubungan dengan kompresi ya. Kompresinya dia lemah ataupun dari injektornya ataupun tekanannya. Cuman kalau untuk kembali ke masalah kayak tekanan ataupun injektor, itu kan kita sudah melakukan SOP. Jadi sebelumnya kita melakukan itu kita cek terlebih dahulu. Jadi kita bisa menganalisanya lebih enak. Jangan kita menganalisanya kemana-mana. Bila kita sudah pastikan di sistem injeksinya normal, tapi dia tidak mau langsam, berarti kita langsung kerucutkan ke bagian mesin ataupun kompresinya yang tidak beres ya. Pastikan terlebih dahulu agar supaya kita tidak meraba-raba kemana-mana ya untuk penanganan sebuah kasus. Nah, pentingnya kita melakukan SOP seperti itu, jadi kita bisa mengerucutkan suatu trouble ya. Ini
Ini saya pasang terlebih dahulu. Ya, masih di channel Samsul Jaya Motor ya. Sekarang ini proses terakhir untuk melakukan purging dan pengecekan data di unit motor Soul City ya. Dan kita cek datanya. Ini datanya sekarang di motor Soul City ya, sudah bukan TPS gasnya ini wajib 18 derajat, baterai 12,3, temperatur mesin 42 derajat. Sakura standar samping. Gimana Pak? Oh, lagi Pak makan Pak. Koil pengapian, injektor, relay utama, EEPROM, kode sejarah kerusakan, menghapus sejarah kerusakan, versi program dan air flow control landing erasure ya. Ini yang saya jelaskan tadi pada saat di motor Mia Entry ataupun di Soul GT ya. Ini kita wajib melakukan air flow control ya, untuk melakukan aktivasi untuk campuran udara dan bahan bakarnya. Kita cek tekan action 3 kali ya. Dia akan berubah 0. Untuk setting altitude di daerah wilayah saya biasanya menggunakan mode 0 ya. Kalau mungkin di daerah tempat yang berbeda itu, oh iya Pak, bisa 1, tergantung yang enak di mana ya. Ini sekarang kita set di air flow control landingnya di 00 ya. Di sini pun ada tanda AA, ini adalah aktuator, kita bisa mengaktifasi dari sistem kerja koil pengapian, injektor, relay lampu utama, menghapus sejarah kerusakan dan air control dan setting data tadi ya. Sekarang ini posisi koil pengapian sudah saya aktifasi tadi, injektor sudah saya aktifasi, dia normal, relay lampu utama ini kita aktifasi. Sama seperti halnya NPA ya, dia sudah dilengkapi adanya relay lampu utama, dia diaktifasi bekerja selama 5 kali. Sedikit saya jelaskan untuk sudut bukaan TPS untuk di unit Soul GT ataupun Mia Entry memang lebih tinggi dibanding seperti kayak Mio G dan Mio lainnya, Mio series lainnya, rata-rata di angka 16 derajat, tapi untuk posisi di Soul GT atau Mia Entry dia dibuat di angka 18 derajat standar ya, dari pabrikannya seperti itu. Sekarang kita aktifasi untuk sudut bukaan gasnya ya, dari 18 derajat sampai dengan terbuka penuh di angka 100 derajat ya. Sekarang motor kita hidupkan, kita masuk ke data monitoring. Ini proses dalam proses flusing ya. Sekarang temperaturnya untuk suhu oli di angka 41 derajat. Pada saat melakukan starter, pastikan switch standar samping dalam posisi on. Kita cek datanya. Posisi sekarang RPM di angka 1400 sampai dengan 1500. Ini posisi warming up ya. Ini kita akan ngeset lagi di learningnya nanti. Ini seharusnya pada saat hidupan awal dia harusnya RPM-nya lebih tinggi. Setelah itu nanti dia akan turun ya. Ataupun kita set di pada secara manual menggunakan idle screw ya. Kita set manual. Ini kita putar RPM-nya. Jangan banyak-banyak. Tadi saat kita pasang pastikan tutup plus dan kita putar 2/38 putaran. Ini kita tambah mungkin setengah putaran ya, jadi dari menutup tadi jadi 3 putaran ya. Kita lihat nanti RPM nya sampai berapa. Sekarang RPM naik di angka 1600 sampai dengan 1700. Ini sudah normal ya. Di sini ada O2 penambahan bahan bakarnya pun di angka 18 sampai dengan 20% ya. Ini ada step campuran 0,8 ya, ataupun AVR-nya terbaca masih boros. Ini masih proses dalam warming up ya, karena suhunya masih di angka 49 derajat. Nanti kita cek datanya pada saat suhu sudah ideal di angka 80 derajat, karena ini masih proses cleaning ya. Adapun tadi untuk kasusnya ini bermasalah di bagian jalur full pumpnya, jalur full pump dan massa yang kurang baik, jadi posisi arusnya putus sambung. Kalau untuk full pumpnya turun naik, itu tadi bermasalah di jalur full pumpnya ya.
Jadi pentingnya kita melakukan pengecekan untuk arus full pump, arus yang masuk ke full pump ya. Ini kita cek seperti ini. Ini kayak saya sendirian ya, agak sulit. Ini kelihatan ya, angka 14,7. Sembari megang kamera ya. Berarti ini sebenarnya dia kalau saya cek tadi dia normal, jadi tidak berubah-ubah di angka 14 volt ya. Nah pada saat kita mengecek posisinya dia voltasenya turun naik, itu mungkin ada yang bermasalah di jalur kabel ataupun pin yang korosif ataupun di groundnya ECU ya, ataupun 12 voltnya itu sendiri. Pentingnya kita melakukan pengecekan jalur ini sangatlah penting karena tekanan full pump itu sendiri akan berpengaruh dari voltasenya. Bila voltasenya turun naik, tekanannya pun akan turun naik. Jadi untuk kasusnya tadi pun di jalur sini ada bermasalah. Terus kita untuk pengecekan di aki pun tadi kan terbacanya di angka 14, cuman di scanner hanya terbaca di 12. Sekarang kita cek di baterainya berapa. Sekarang terbaca di angka 13 volt ya. Ini RPM-nya tadi saya matikan naik sendiri karena saya kecilkan. Nah, ini pun ada pembacaan di temperatur cairan pendingin sempat minus ya. Nah, itu bisa jadi ada kabel yang kurang normal ataupun soket yang korosif. Nanti kita cek kembali. Sekarang kita set seperti ini. Ini putaran idle screw juga tidak terlalu membuka lebar ya. Tapi kalau kita pada saat terjadi trouble, RPM tidak mau naik, kita buka idle screw, dia tidak mau naik juga RPM-nya. Kemungkinan besar pada saat sudah kita menganalisa semua sistem injeksi dia normal, bermasalahnya di bagian kompresi lemah ya. Sekarang sudah terbaca di angka temperatur cairan pendingin di angka 68. Ini pembacaan dari AVR-nya sudah mulai normal, STF-nya pun normal. O2 penambahannya pun tidak tinggi, tadi sudah mencapai di angka 20 ya. Ringnya sebenarnya hanya di angka sampai maksimal itu 10 untuk O2 penambahan BBM-nya. Pada saat terjadinya minus itu berarti ada pengurangan bahan bakar ya. Jadi ECU memerintahkan injektor untuk mengurangi, berarti terjadinya bahan bakar yang boros gitu. Oke, sudah O2 penambahannya ya normal, sudut pengapiannya pun normal, durasi injektor pun dia pada saat stasioner di angka 2,0 milisecond per detik ya. Pada saat RPM-nya pun kita buka, terus ke lambat turunnya, itu pun mungkin ada kebocoran udara palsu yang masuk ke ruang bakar, bisa dari idle screw yang terbuka terlalu lebar, ataupun dari sudut bukaan TPS yang terlalu tinggi. Nah, bagi kita yang tidak memiliki scanner, pada saat kita melakukan penaikan RPM tanpa melakukan learning erasure, kita bisa menambahkan posisi derajat TP-nya terlebih dahulu di angka yang tertinggi, misalnya di angka 20 derajat. Setelah suhunya ideal di angka 80 derajat dan RPM sudah tercapai, kita kembalikan sudut bukaan TPS-nya di angka 18 derajat. Seperti itu. Tapi pada saat sudah dilakukan seperti itu, RPM tidak mau naik, berarti cek bagian kompresi. Ikuti terus untuk channelnya Samsul Jaya Motor untuk masalah technical supportnya ya. Untuk ini kirim komentar supaya trouble yang saya kirim ini bisa menambah peningkatan ya, atau bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share ya. Setelah itu isi di kolom komentar untuk bagi yang tidak paham ataupun masih yang belum paham ya. Untuk kasusnya Sul GT ini saya nyatakan selesai untuk permasalahannya, dan ini sekarang dalam proses bushing menggunakan cairan ICC dari Autofit.
Sekian, terima kasih.